Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cerah sekali dan sedikit tertutup mendung untuk matahari. Jadi kadang panas, kadang tidak ya. Nah, kali ini saya mau berbagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti menginspirasi untuk teman-teman terus semangat berkarya. Nah, di video saya sebelumnya pernah saya mencoba untuk membuat bahan bonsai beringin kimeng gabungan pada gambar contoh pada gambar di layar kaca teman-teman ya. Ini dulu dari bekas pruningan saya manfaatkan, pucuknya saya stek-stek hidup, kemudian saya tanam di bak, saya tanam berjajar zigzag. Setelah hidup saya ikat, setelah kelihatan menempel saya pisahkan lagi setiap untuk nanti kedepannya cabang kanan kiri depan dan terusan ke atas. Setelah tumbuh subur di bak saya lakukan penanaman langsung di ground. Hasilnya seperti ini. Oke, dan kali ini saya mau mencoba bahan bonsai beringin kimeng hasil budidaya cangkok dari kebun saya sendiri. Kita langsung ya lihat nanti seperti apa tahap awal saya membuat proses seperti ini. Kita langsung menuju ke bahannya ya. Oke, sudah nampak ya di hadapan kita sedikit jauh. Saya ambil video ini di sebelah kiri layar kaca teman-teman, itu sama sebelah kanan layar kaca teman-teman, dan media tanam untuk dinding groundnya sudah saya persiapkan. Kita coba langsung mendekat ke bahannya ya. Seperti apa saya mau berbagi untuk teman-teman. Ini sudah saya tanam di bak sama di pot bekas pot sudah sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, ini dia untuk bahannya. Kemarin saya melakukan press untuk bahan program akar pembesaran batang sudah maksimal dan akarnya sudah maksimal juga. Atasnya saya cangkok dulu sebelum saya press dan saya manfaatkan untuk membuat nanti ke depan menjadi bahan bonsai beringin kimeng gabungan ya. Ini dulu dari saya turun cangkok untuk pas panen akarnya masih putih ya. Biasanya untuk teman-teman jangan terlambat ya untuk pemanenan bahan cangkok entah di pohon apapun itu, jangan nyampe coklat akarnya. Kalau coklat itu nanti kita tidak stabil ya. Atau akhirnya kalau coklat biasanya itu akar tidak maksimal, dia cuman putus nanti keluar akar baru lagi. Jadi ini saya kemarin saya panen akarnya masih putih, saya potong kemudian saya tanam di sini. Belum saya ikat ya, saya tanam. Setelah agak ada pertumbuhan sudah normal hidup baru saya ikat ini. Pas penanaman terus pengikatan kurang lebih sekitar 2 minggu. Ini saya tanam di bak sini sudah sekitar 1,5 bulan. Dan saya goyangkan begini, baknya sudah ikut kekangkat ya, berarti akar ini sudah full. Terus kita lihat untuk tekstur daunnya sudah stuck, tidak mau berkembang lagi. Ini saatnya siap untuk kita lakukan langsung masuk ke dinding ground ya. Kita lihat bahan yang satunya lagi. Oke, yang ini sama juga. Ini malah kecil-kecil sejari, los pucuk. Juga saya ambil seperti pada yang di video di depan tadi. Saya pas panen akarnya masih putih. Saya tanam lurus. Setelah ada perkembangan kesuburan, saya gerakkan, saya ikat, saya bikin zigzag begini. Ini sudah kuat juga, akarnya sudah full. Kemarin pas saya angkat, saya pindah dari tempat teduh, akarnya sudah tembus. Ini saya mau lakukan mencoba untuk penanaman langsung ke dinding ground. Di sini sudah saya persiapkan ya untuk dinding groundnya. Ini tinggi 30. Ini nanti saya turunkan 10 cm. Jadi dari bibir karpet paling atas akan saya turunkan 10 cm. Nanti saya kasih tataan bekas ubin, saya taruh di atas untuk tanamannya. Dan nanti untuk penataan akar ke depan mungkin ini akan saya potong 10 cm ya karpetnya, turun ke bawah dari atas ini. Nanti kita bongkar untuk penataan akar, juga nanti mungkin untuk penambahan penempelan pada rongga-rongga yang nanti masih terbuka.
biar kita enak, jadi kita juga irit untuk media tanam juga. Jadi untuk tinggi ground nanti ini sekitar 20 saja, yang 10 cm nanti buat ring. Pas penataan akar kita potong pakai karter bisa, terus nanti kita setelah penataan akar selesai kita bisa pakai lagi untuk bekas potongannya sebagai untuk ring di atasnya ya. Oke, saya langsung mau untuk melakukan untuk penanaman ini. Dan untuk teman-teman kupas tuntas putar membuat penataan ground, penataan media, penyampuran media tanam, terus penempatan pupuk, juga mensterilkan tanah agar nanti hama pada tanah tidak naik ke atas. Sebelumnya sudah saya kupas tuntas, nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi. Saya langsung mau mencoba untuk penanaman kedua bahan ini. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini hujan ya, gerimis. Selesai kali ini sudah saya lakukan untuk penanaman. Ini saya kasih genteng ya, biar nanti awet untuk kelembapan airnya kalau terkena sinar matahari full. Terus nanti untuk pengerjaan berikutnya bisa dilakukan untuk pemberian budidaya cangkok dari cabang-cabang yang tidak dipakai, kita bisa tempel buat rongga-rongga di sini, atau nanti setelah subur bisa dilakukan pemahatan untuk biar mengembang nanti untuk menutup rongga-rongga di sini. Oke, nantikan terus untuk part berikutnya pengerjaan bahan bonsai beringin kimeng gabungan ini tentunya dari nol ya. Nantikan terus untuk part ketiga untuk video lanjutan proses pengerjaan ini nanti seperti apa. Ini sedikit saya memberi motivasi untuk teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua terus berkarya dan belajar. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.